Halo teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Laurencia Cahaya Klarazeti. Saya mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam mata kuliah Teologi Moral yang cukup menarik bagi saya, yaitu materi moral keluarga. Moral keluarga menjadi salah satu materi yang cukup menarik bagi saya dalam mata kuliah ini karena di dalam materi tersebut dijelaskan tentang sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. Dan bagi saya, perkawinan atau pernikahan dalam Gereja Katolik itu sangat sakral dan dalam sekali maknanya, di mana dua jiwa dipersatukan di hadapan Allah, di hadapan seluruh umat, dan dua jiwa tersebut saling berjanji di hadapan Tuhan untuk setia sampai akhir hayat mereka. Dan pernikahan dalam Gereja Katolik itu satu untuk selamanya dan tak terceraikan oleh siapapun. Dan hal ini juga tertulis dalam kitab suci pada Matius 19 ayat 6 yang dikatakan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Seperti yang sudah tertulis dalam salah satu ayat dalam kitab suci tersebut, menjadikan saya lebih paham mengapa pernikahan dalam Gereja Katolik itu sangat panjang prosesnya, sangat susah prosesnya untuk sampai pada tahap penerimaan sakramen perkawinan itu. Karena dari panjangnya proses, susahnya proses mungkin, itu menjadikan pasangan yang akan menikah itu lebih mantap dan lebih siap untuk menerima sakramen ini, karena pernikahan dalam Gereja Katolik itu kan satu untuk selamanya. Jadi melalui proses yang panjang ini benar-benar mempersiapkan diri bagi calon pengantin untuk dengan segala kerendahan hati, dengan segenap hati untuk bisa menerima pasangan ini. Dan nantinya mereka akan menjadi pasangan suami istri yang bisa saling mengasihi, mencintai, dan memegang teguh janji perkawinan mereka sampai maut yang memisahkan. Pernikahan dalam Gereja Katolik ini memiliki 3 tujuan yang utama. Yang pertama itu persatuan, di mana persatuan ini membawa persatuan tubuh, intelektual, iman antara kedua pasangan yang telah menerimakan sakramen perkawinan ini. Kemudian yang kedua adalah tak terpisahkan. Maka seperti yang sudah saya jelaskan di awal tentang pernikahan dalam Gereja Katolik itu satu dan untuk selamanya. Bahkan kalaupun ada perpisahan, itu hanya maut yang dapat memisahkan pasangan tersebut. Dan tujuan yang ketiga adalah keterbukaan terhadap keturunan. Tetapi pada zaman sekarang ini sedang tren atau sedang maraknya dengan yang namanya child free, atau bukan lagi menunda, tetapi tidak ingin memiliki keturunan atau memiliki anak. Dan hal ini dilakukan secara sadar dan memang disengaja karena disebabkan oleh beberapa faktor, mungkin adanya trauma atau adanya ketakutan tersendiri dari pasangan zaman sekarang untuk memiliki keturunan yang bisa saja disebabkan oleh trauma masa lalu dari pasangan ini. Mungkin dari keluarganya dia selalu dikasarin, tidak mendapatkan perlakuan adil dari orang tua, mungkin melihat kondisi keluarga yang selalu bertengkar, entah itu tentang kesetiaan dari orang tua mereka, tentang ekonomi, dan lain sebagainya yang mungkin itu bisa membuat pasangan-pasangan muda zaman sekarang untuk
memilih tidak memiliki anak dengan alasan supaya anak mereka tidak merasakan hal yang sama seperti apa yang telah mereka rasakan pada waktu kebelakang. Dalam gereja Katolik sebenarnya tindakan child free atau tidak ingin memiliki keturunan ini tidak diperbolehkan dan juga tidak dianjurkan karena dianggap tidak sepenuhnya memenuhi tujuan dari ikatan suci dalam pernikahan gereja Katolik, yaitu tentang keterbukaan untuk memiliki keturunan. Kecuali bagi mereka pasangan yang memiliki keterbatasan untuk memiliki keturunan. Tetapi gereja Katolik juga tidak begitu saja membiarkan, tidak begitu saja melarang untuk tidak melakukan child free ini. Gereja Katolik juga menyediakan ruang ataupun pendampingan bagi pasangan yang akan menikah untuk mereka berdialog, mereka mengkomunikasikan mungkin masalah yang mereka takuti ketika nanti mereka akan menikah dan mempunyai anak. Dan di situ gereja Katolik hadir berperan untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Mungkin ada pasangan yang takut memiliki anak jika nanti akan memiliki atau membutuhkan biaya hidup yang lebih besar dan mereka merasa tidak mampu. Mungkin gereja Katolik akan membantu mereka dalam mengatasi hal tersebut dan memberikan semacam peneguhan iman yang kuat bahwa kehadiran anak dalam sebuah pernikahan, sebuah perkawinan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang dimana anak itu bisa saja disebut sebagai pembawa rezeki. Kan kita tidak tahu dengan kehadiran seorang anak dalam salah satu keluarga tersebut dapat membawakan energi positif, membawakan rezeki yang melimpah untuk keluarga tersebut, dan selalu meyakinkan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah dan akan mempunyai anak bahwa Allah turut serta, Allah turut hadir dalam keluarga mereka untuk memberkati, untuk mendampingi setiap perjalanan rumah tangga mereka, bahkan di saat mereka terkendala biaya untuk anak, terkendala untuk menghidupi anak mereka, memenuhi kebutuhan anak mereka, selalu diyakinkan dan selalu percaya bahwa Allah akan turut hadir dalam keluarga tersebut untuk senantiasa menemani dan juga meringankan segala beban yang dirasakan. Maka dari itu, dalam gereja Katolik, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut sebagai gereja kecil atau miniatur gereja. Karena sebuah keluarga dianggap sebagai tempat pertama untuk menumbuhkan cinta Tuhan, mengembangkan rasa syukur, mengenal Tuhan lebih dalam itu melalui sebuah keluarga, di mana anak-anak dalam keluarga tersebut dimaknai sebagai sebuah anugerah yang Tuhan beri untuk keluarga, dan orang tua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat yang Tuhan beri untuk anak-anak mereka, melalui mereka menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mendidik, orang tua yang mengasihi dan juga mencintai anak-anak mereka. Karena Tuhan telah menganugerahkan mereka keturunan, menyatukan mereka menjadi pasangan dan menjadi orang tua. Itu bukan hal yang sederhana, tetapi ada banyak sekali rencana Tuhan yang sudah dipersiapkan. Ada rencana Tuhan yang baik untuk keluarga tersebut, sehingga mereka bisa ditakdirkan dan bisa bersatu dalam sebuah keluarga dan menjadi gereja kecil yang penuh dengan berkat. Setelah membahas tentang child free, pernikahan beda agama atau pernikahan beda gereja dalam gereja Katolik itu diperbolehkan asal dengan izin yang resmi. Dan dalam materi ini saya juga mengetahui bahwa hidup panggilan sebagai umat Katolik
Tidak hanya mereka yang terpanggil menjadi romo, menjadi suster, menjadi bruder, tetapi ketika mereka memilih untuk hidup berumah tangga, itu adalah juga sebagai bentuk panggilan hidup. Karena panggilan hidup sebagai umat Katolik itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan cinta dan kasih Tuhan melalui karya pelayanan mereka dengan jalan panggilan hidup masing-masing. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu materi dalam mata kuliah teologi moral yang cukup menarik bagi saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata selama saya menyampaikan penjelasan materi dalam video ini, dan terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.